Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, pemirsa semuanya. Untuk kesempatan kali ini kami dari Dapur Belajar Review akan kembali memberikan tips-tips bagaimana sih menyambungkan apa? Menyambungkan konektor fiber atau dengan istilah yang familiar yaitu fast connector lah istilahnya gitu ya. Menyambungkan fast connector ke kabel fiber. Dalam kesempatan kali ini mungkin untuk para pemula, untuk para siswa yang sedang belajar, kami akan berikan tips ini gratis untuk Anda. Tapi jangan lupa subscribe channel kami ya, yang tentunya ke depan akan kita berikan tontonan-tontonan yang bermanfaat, yang lebih motivatif, yang lebih inspiratif, yang lebih keren lah pokoknya ya. Ke depan akan kita sajikan memang ke depan intinya kami pingin sekali mendidik anak-anak atau pemirsa semuanya, penonton semuanya itu benar-benar memahami perihal dalam hal ini. Kita sebenarnya bukan semua di blok IT ya, kan, tetapi di semuanya, semua hal yang berkaitan dengan tren masa kini. Oke, tidak akan berlama-lama. Bagaimana sih, mudah atau tidak? Gampang gagal atau tidak? Akan kita saksikan dalam video berikutnya. Oke, itu dulu. Langsung ke meja review. Oke, terima kasih. Sampai di sini mungkin kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kami utarakan di depan tadi. Dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sih menyambungkan kabel FO. Kebetulan ini satu core ya, satu core satu seling. Kita cari yang mudah aja, nggak usah cari yang sulit. Untuk yang pertama, tips mudahnya itu, pertama jangan lupa ini saya sebutkan dulu untuk alat-alatnya ya. Alatnya yang pertama fast connector, bisa beli di online. Ini nanti yang akan menyambungkan dari ujung satunya sampai ke ujung satunya. Kebetulan ini nanti rencananya yang satu ujungnya mau saya buat ke agak jauh, tapi ini sementara tak kasih di sini dulu, cuman hanya untuk saya potong sebentar, habis itu akan ditarik jauh. Oke. Tool yang diperlukan yaitu beberapa alat tool set untuk FTTH dan CATV, fiber to the home dan CATV, kabel antena television, yang notabene pemanfaatan koneksi fiber itu bisa dipakai untuk satu jalur internet, yang kedua bisa untuk TV kabel. Langsung saja saya sebutkan satu persatu untuk peralatannya, yaitu satu set ya. Ini minimal, ini set minimal ya, mulai dari cutternya, pengupas, ini pemotong untuk nanti kita praktekkan saja lah bagaimana. Terus ada wajib ini apa sih kalau aku bilangnya senter gitu aja ya, sinar lasernya. Terus ini cleavernya pemotong, sama ini untuk testernya kalau diperlukan, tapi saya jarang sekali memakai tester ini karena sementara ini saya selalu berpatokan pada sinar yang dihasilkan. Jarang sekali pakai ini kalau perlu, kecuali kalau kita membutuhkan bandwidth tertentu mungkin besar atau apa, oke lah kita tetap pakai tester. Atau kita, alat ini memang fungsi utamanya yaitu untuk tested jalur, artinya lebih diutamakan ke jalur yang sudah lama, bukan jalur baru. Kalau jalur baru rata-rata masih bagus, tapi kalau mungkin sudah umur tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu mungkin ada bermasalah lah. Alat ini akan sangat berguna ketika sudah berumur, itu aja ya.
langkah awal yang perlu diperhatikan yakni satu ujungnya, kan ini ada 2 ujung, kebetulan kabelnya masih panjang belum saya potong. Yang perlu diperhatikan agar bisa nanti langsung disambungkan ke jarak jauh, langsung bisa ditarik jauh, kalau bisa pakai alat inilah, ini pemotong apa sih ini kalau punya 2, nanti yang satu cukup bawa ini untuk di satu ujungnya. Kalau enggak punya ya satu terpaksa nanti diantar ke sana pakai sepeda motor. Oke, yang pertama yaitu kita ambil dulu selingnya, kawat selingnya. Ini kebetulan seling 1 ya, jadi agak mudah, cukup pakai kuku atau apa gitu bisa. Langsung kita tarik pelan-pelan, enggak boleh nekuk ya, istilahnya tertekuk enggak boleh, ini harus pelan, nariknya tuh pelan gini, karena di fibernya sendiri kalau ditekuk ya otomatis dia patah. Ini nariknya pelan-pelan sekali, dan beginilah ya. Kalau udah kuat pakai tangan, pakai apa terserah. Agak panjang mungkin karena nanti seling ini berguna untuk ketika kita kaitkan pada tiang, entah itu tiang apapun. Artinya ini memang fungsinya seling yang satu ini untuk memperkuat jalur, bukan untuk jalurnya sendiri, bukan, dia hanya sebagai penguat. Boleh dipotong boleh enggak, kalau saya biasanya saya potong belakangan ya, yang penting saya sambungkan dulu dari ujung. Ini kita ambil kurang lebih berapa sih ini ya, bolehlah 30 sampai 50 cm. Kalau biasanya saya tekuk saja. Setelah saya tekuk 1 ini, oke, yang ujung satunya saya abaikan dulu ya, kita fokus ke satu ujung. Nah, untuk satu ujung ini lalu kita potong di pelindung kanan kirinya ini, karena nanti kabel fiber optiknya ada di tengah nih, kecil, nggak kelihatan sih ya. Mungkin nanti ini ada pakai tisu lah, nanti kita mungkin kelihatan, mungkin kita potong. Di pemotongnya ini ada tulisan, ada mulai 25, 30, 35, 40, 45, 50 di sini, di jalur apa ini, pemotong apa namanya, terus pokoknya gitu lah ya. Ciri-cirinya lubangnya kayak gini. Oke. Biasanya kalau saya itu saya ambil di 50-an. Di sini ada angka 50. Kita masukkan sampai ke 50. Lalu kita potong. Tak, gitu ya. Lalu kita tarik. Nah, ini kebetulan ini sudah terpotong ya, ini bekas pelindungnya kanan kiri. Ini fibernya ini kelihatan biru di sini. Pelindungnya kebetulan biru, jadi kelihatan banget. Nah, kalau pelindungnya pas warna putih ya otomatis nggak kelihatan. Kebetulan pelindung di fiber optiknya kecil, itu kebetulan warnanya biru, jadi kelihatan. Nanti kalau kita kupas jadi kelihatan. Oke. Untuk yang satu ini kita tidak langsung menyeting, tapi karena ujung satunya ini mau kita bawa ke agak jauh sana lokasinya. Oke, langsung kita tarik ke jauh aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kabel satunya sudah dibawa jauh sana, nggak terlalu jauh sih, cuma di situ aja. Kenapa tadi saya ambil pelindungnya ini, biar nanti mempermudah kita dalam hal pemasangan ini. Kalau posisinya dekat mungkin bisa disetting dulu ya, di dekat sini ya. Tapi kalau saya biasanya langsung di lapangan ya langsung dibawa jauh. Kalau jauh kita komunikasinya biasa memanfaatkan HT, karena ya kita nggak tahu di lokasi tempat pemasangan itu ada signal GSM atau enggak, kan kita nggak tahu ya. Kita biasa memakai ini. Coba kita cek dulu HT-nya apakah kita nyambung ke sana atau tidak. Oke, siap. Ya, mungkin nanti dicoba tes apakah di sana bisa nerima. Cek 1 2 3 dibales. Cek ya. Oke, ternyata bisa ya, kita nyambung dari sana.
Kalau selanjutnya kita akan mencoba langsung memasang fast connector. Ini tipenya tipe buaya, ada tipe yang lain sih. Kenapa kok orang-orang nyebutnya tipe buaya itu sebenarnya ini loh ya. Kalau warnanya ada yang biru, ada yang hijau, ada yang macam-macam sih sebenarnya. Terus untuk panjangnya sendiri juga macam-macam. Panjang dari ujung ini ke sini beda-beda, sesuai kebutuhan, sesuai merek atau apalah ya. Langsung aja kita sambungkan. Kenapa ini tips yang pertama, untuk pengancingnya ini yang model drat ini kita masukkan dulu sebelum kita, karena kita masukkan dia tidak mau. Karena apa? Selingnya di sini belum kita kupas, kita ambil. Cara ngambil selingnya sama, kalau saya pakai kuku aja kebetulan bisa. Ini cuman satu seling ya, bukan yang double seling atau 3 seling itu. Kebetulan ini juga cuman kabel 1 core. Kalau 1 core itu istilahnya tadi fibernya cuman 1. Kalau dual core atau mungkin double core atau triple core, ada yang 8 core, itu berarti fibernya tadi yang di tengah sini tadi itu ada 8, misalnya kalau 8 core itu loh. Kenapa kita bilangnya car core? Kadang sebagian orang susah. Oke, ini kita kupas kurang lebih, kalau saya sih biasanya sekitar 30 sentian. Oke, bisa kita potong atau apa, terserah. Dalam hal ini tidak saya potong ya. Oke, kita masukkan dulu pengancingnya tadi. Penguncinya kita lepas dulu, kita masukkan. Setelah kita masukkan, ini saya siapkan beberapa, kita lepas dulu juga untuk yang hijau-hijaunya yang depan ini, untuk pengunci yang depan nanti kita lepas dulu. Kenapa konektor ini disebut konektor buaya? Karena ini bisa membuka kayak mulut buaya, mirip teman saya buaya darat. Kurang lebih begitulah. Oke, langsung saja. Sama tipsnya seperti tadi, kita ambil, potong ke angka 50. Oke, kita potong. Nah, udah kelihatan di sini, udah lepas ya. Nih akan kelihatan di sini warna biru, kebetulan pelindungnya jadi terlihat oleh mata karena kecil sekali ya. Selanjutnya kita kupas. Ini pelan-pelan, ingat, sangat pelan dan hati-hati. Tak lupa kita siapkan pula wadah untuk potongan fiber optiknya nanti. Kalau potongannya kena jari, kena kulit atau apa, itu biasanya dia akan susah sekali terlihat oleh mata. Bahkan dengar-dengar katanya sih di ronsen nggak kelihatan ya. Makanya hati-hati, karena ini adalah kaca, serat kaca. Tak tahu kaca betulan atau enggak. Oke, langsung kita kupas pelan-pelan. Jangan langsung dari ujung sini, tapi sedikit-sedikit. Mungkin ya 5 mili mungkin. Kita kupasnya pelan-pelan saja. Birunya sudah hilang kan? Nggak kelihatan ya kalau pakai. Jadi sedikit-sedikit. Nah, ini kotorannya kelihatan. Lapisan fibernya kelihatan biru, sudah lepas. Ingat ya, hati-hati ya. Kalau lapar usahakan makan dulu biar tidak gemeter. Ubahnya kayak teman saya itu, kalau gemeter dia lupa pacarnya siapa. Nih nggak kelihatan, kecil banget. Mungkin akan saya coba dekatkan pakai apa ya yang kelihatan. Gini ya, mungkin kelihatan. Mana ya? Kelihatan lah, kelihatan atau tidak, pokoknya ya gitulah ya. Oke. Setelah kita kupas,
birunya sudah hilang, ini kelihatan. Kalau saya ngepasnya nggak sampai full sini ya, tapi cukup di yang kita butuhkan aja lah. Paling ini sekitar berapa senti sih? Satu, nggak terlalu kelihatan. Berapa senti ini? Satu, sekitar 2 senti atau 2,5 senti paling ya. Tanpa basa-basi lebih panjang, langsung kita, sebelum kita apa itu, potong pakai cleaver, memotong cleaver. Kalau saya biasanya langsung gini, tapi sebelumnya memang saya cuci dulu pakai, kita siapkan cairan thinner ya, ini ya, alkohol nih, pakai alkohol boleh, thinner juga bisa. Kita pompa pelan-pelan. Setelah ada cairannya, kita pastikan bersih ya, jangan kotor. Ingat, kebersihan sebagian daripada iman. Kita lap pelan-pelan. Pelan-pelan banget, kalau enggak pelan-pelan nanti pecah, putus, wah repot. Oke, setelah bersih baru kita potong. Kalau saya biasanya di sini ada baut kecil di sini. Biasanya saya gini. Pas di habis baut ini, cleavernya macam-macam ya sebenarnya ya. Kalau kebetulan punya saya patternnya di sini. Nggak tahu kalau punya rekan-rekan patternnya gimana, kayak apa. Tapi kalau saya memang gini lah, coba lah nanti kisaran hasil potongan sampai titik ini tuh kira-kira berapa senti ini? 1, 2, sekitar 3,5 nanti full setelah terpotong. Kita tutup dulu anjing ini, tutup, lalu kita dorong titik yang sebelah sini, dorong aja, lalu buka. Nah ini potongannya di sini kelihatan banget, kecil banget, gak kelihatan. Awas, hati-hati ya, tangan kita tetap pegang ini dulu, kita amankan dulu potongannya biar nggak ngenai orang. Setelah terpotong, buka, ambil. Nah ini, oh ternyata jadinya sekitar cuman 2,5 senti ya total potongan. Dari sini, dari itu titik habis pelindungnya ini sampai sini sekitaran antara 2,5 sampai 3 senti. Setelah itu kita buka, tutup depannya ini. Susah. Habis itu kita nyalakan senter gitu aja ya, sinar lasernya nyala, kita masukkan. Sebelumnya kita buka dulu pengunci untuk fibernya di sini yang kuning ini, tarik ke kiri, masukkan. Setelah ini masuk betul, kita buka apa ini, mulut buayanya. Setelah itu kita masukkan dan kita koneksikan, kita hubungi teman kita yang sana. Cek tes, siap. Salah. Halo, siap. Selalu ngomong ya, pastikan cahayanya bagus. Siap. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini kita masukkan pelan-pelan. Memang nggak terlalu kelihatan, agak silau sih. Oke, ini masukkan pelan-pelan. Nanti akan terlihat di sisi sini. Kosong, belum ada ganja. Oke. Satu. Masih redup. Redup, lateral. Redup lagi.
redup, terang, redup lagi, masih redup, masih redup, Oke, masih redup. sebentar. Halo. Mungkin cahayanya nggak terlalu terang, tapi perhatikan di beda fiber, beda tingkat cahayanya. Coba diperhatikan lagi. Oke. Masih redup, Ini masih redup. sebentar. Ini harusnya sudah ya. Kalau biasanya saya melihatnya di sini, kalau dia cahayanya di sini sudah tersalur, itu biasanya sudah bagus. Jadi dari cahaya ke sini, dari ini sudah melewati ini ke sana. Kayaknya sudah ini. Nah, kalau gini nggak nyalur ya. Nah, kalau di sini kelihatan terang. Oke, terang. Ini ya, setelah kita kancing dulu. Ini sudah pastikan jalurnya nyala ya, yang sebelah sini. Oke, kita tutup. Setelah kita tutup, tarik. Ini kita kancing yang tadi kita masukkan pertama kali. Ini kita praktek langsung jarak jauh ya. Kalau jarak dekat mungkin kalau pas proses pengancingan gini mungkin di sana cahayanya akan berubah-ubah, tidak apa-apa kan. Pastikan di sini sudah ngancing betul, sudah terkunci betul ke depan ya, jadi arahnya. Oke. Terus ini juga pastikan ini sudah mentok, penguncinya yang belakang ini mentok, pengunci yang depannya juga sudah. Oke, kita matikan dulu. Kita akan mencoba ke sisi satunya. Oke, ini saya anggap sudah selesai ya. Oke, saya tutup dulu untuk pengamanan. Perhatikan untuk mata fibernya ini, mata ujung di sini penyambungnya ini macam-macam. Ada yang datar, ada yang semi agak apa ya, miring lalu tetap aja datar ujungnya. Beda-beda, setiap alat beda-beda. Kita tutup dulu. Oke, sudah. Nanti kita tutup lagi dengan satunya. Pastikan dia ini untuk depannya itu sama. Ini tinggal cari. Oh, di sini berarti dia muternya begini. Ya, begini. Kita masukkan. Lalu kita tarik ke belakang sampai ceklek. Tapi ini kita enggak ya. Kita enggak usah pasang dulu. Oke. Untuk urusan ini bisa belakangan, gampang ini. Oke. Kita tarik ke yang satunya dulu. Oke, terima kasih. Akan kita lanjutkan. Kebetulan kita berada di lantai 2 rumah orang ya. Kita lakukan. Tadi kan sudah kita kupas untuk pelindungnya. Sudah tadi sekitar ini 50 apa enggak tahu lah. Pokoknya ini ya. Oke, langsung kita praktekkan saja, nggak usah berlama-lama. Yang tutup depan kita lepas, demikian juga untuk yang belakang kita buka, yang model drat ini kita masukkan dulu. Jangan lupa, seringkali orang-orang ini lupa, masukkan dulu. Oke, biarkan dia mentok di sini. Oke, habis itu ini tetap ya, pastikan siap terbuka ke belakang. Nanti juga pastikan dia terbukanya pasti enak. Kadang ada lah ya cetakan pabrik yang di sini agak lengket, agak susah gitu. Sudah kita potong susah-susah, ini bukanya ini susah. Ada lah ya beberapa produk. Oke ya, langsung aja kita kupas, nggak usah berlama-lama. Pastikan dulu siapkan wadah untuk sisa-sisa potongan fiber kita. Ingat, safety first.
Kita kupasnya tetap ya dikit-dikit ya, jangan langsung banyak. Nih birunya kelihatan kali. Kita kupas pelindung, lapisan pelindung semacam cat. Pasnya dikit-dikit, jangan langsung dari belakang. Orang-orang mesti langsung dari belakang, kalau saya enggak, dari depan dikit-dikit, paling 5 mili 5 mili terus. Jadi ngupasnya enak, enggak gampang putus untuk fibernya. Kira-kira saja butuhnya berapa. Nanti kayaknya untuk potongan jadinya kurang lebih 2,5 cm ya. Oke, kita bersihkan pakai tangan dulu, pelan-pelan, kalem, soft, jangan terburu-buru. Oke, setelah agak lumayan bersih, kita siapkan tadi tisu magic. Tisu yang dibasahi dengan thinner atau boleh thinner, boleh, kalau anak saya pakai ini, pakai alkohol. Tenang, alkohol yang satu ini tidak memabukkan tapi menyehatkan. Oke ya, pastikan bersih ya, pastikan bersih, karena kebersihan menentukan kualitas. Oke, tetap kita potong sesuai dengan prosedur yang pertama tadi. Mungkin nanti kalau nggak bisa tershoot, mohon maaf ya, mungkin nggak jelas di kamera. Tekan, sudah terpotong. Ingat, sisa potongannya di sini. Hati-hati, tetap kita pegang kuat di sini. Ini sisa potongannya saya pegang, kecil banget, nggak kelihatan. Udah bersih, kita buka, kita ambil. Nih, udah kira-kira ya antara 2,5 sampai 3 cm. Kira-kira ya sama lah. Di situ kita hubungi rekan kita yang di tempat lain. Cek, Cak, siap, Cak, ayo ya. Bentar, saya pasang. Sambil kita menunggu, untuk lampu senternya itu tidak kita bawa ke sini, tapi nanti disinarkan di sana. Senternya kita tinggal ya, sinar lasernya. Kita nunggu sampai ditancapkan. Ini belum ada sinar sama sekali. Nah, ini ya sudah. Oke, biarkan ya, biarkan tetap nyala ya, biarkan tetap nyala, jangan diapa-apain. Oke, lalu kita buka penutup depannya biar cahayanya kelihatan dari depan. Tapi baiknya di depan ini yang warna hitam, jadi dia akan jelas. Tapi kalau warna temboknya putih gini ya, memang lampunya kurang kelihatan. Ini sebenarnya pakai telapak kelihatan itu. Mungkin kelihatan ya di kamera ya. Nah, itu. Kita buka dulu ini. Usahakan di sini warna gelap. Pakai apa lah terserah lah. Kalau saya karena sudah terbiasa jadi yang bukan aneh. Kalau yang untuk belajar mungkin ini kita masukkan lagi, tetap pelan-pelan. Lubangnya kecil ya. Hati-hati ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Maaf tadi agak terpotong jatuh kotor. Kita bersihkan lagi ujungnya. Kalau mau nancapkan pastikan bersih. Itu kuncinya di situ. Kita kasih dulu thinnernya, alkohol agak banyak. Sebenarnya sinar udah sampai sini kok. Cuman ini kotor, kita bersihkan lagi. Kuncinya tetap dibersih ya. Ganti yang lain. Tetap kita jaga kebersihan. Di ujung sana sudah dinyalakan.
terlihat. Kita ambil konektornya, flash konektor, kita masukkan pelan-pelan. Ya, tangannya jangan jauh-jauh, pelan. Tuh, di dinding kelihatan tapi kurang terang karena cahaya dari lampu rumahnya terang banget. Ini udah kelihatan karena cahaya lampunya terang ya, jadi kurang. Ya, enggak baca sudah kelihatan kancing depan, kancing belakang. Udah kancing kuat. Oke ya, mau jarak 1 kilo 2 kilo saya rasa sama saja, tidak ada bedanya. Yang penting siapkan alat ini untuk komunikasi. Jika jaga-jaga jika di tempat tersebut tidak ada koneksi GSM yang memungkinkan kita untuk telepon atau mungkin telepon WA pakai HT. Oke ya, sangat mudah ya. Untuk selanjutnya kita akan coba tes. Nanti kita kembali ke tempat yang pertama tadi untuk memastikan ini dapat berapa dB. Oke, saya akan kembali dulu ke tempat yang tadi. Oke, kita kembali ke tempat yang pertama tadi. Langsung kita uji coba saja. Untuk yang ujung satunya karena kita nyoba FTTH, fiber to the home, dan kebetulan ini partai kecil ya, artinya kita hanya share untuk, bukan untuk diperjualbelikan, kebetulan ke tempat saudara itu, jadi nggak terlalu jauh. Kita biasa kalau ISP besar itu kan dia pakai OLT, tapi kalau kita ya istilahnya koneksi kecil, kita hanya pakai HTB. Biasanya kalau memakai HTB itu, karena HTB itu barang murah ya, artinya terkadang kalau hasilnya terlalu bagus itu biasanya kadang malah HTB-nya yang enggak awet biasanya. Tapi ya enggak tahu, beda merek, beda kualitas, beda harga, itu yang jelas. Oke, langsung kita coba saja. Untuk yang ujung satunya coba kita pastikan apakah dia sudah benar-benar disambung, jangan-jangan dimatikan. Halo, cek gimana Cak, sudah disambungkan di sebelah sana? Oke Pak, sudah siap. Oke, akan kita coba langsung. Oke ya, langsung kita coba saja. Untuk pakai HTB di sana yang saya kasih tadi A. HTB itu pasang A dan B. Ya. Langsung kita uji coba saja. Dapat berapa? Caranya ini, penutupnya kita lepas ya. Kenapa kita buka tutup? Karena kalau pas tidak dipakai ini baiknya itu ditutup biar tidak kotor ujungnya ini. Kalau kotor biasanya nanti koneksinya kacau. Kita buka lagi dan kita tancapkan ke optical power meter. Oke, sudah hijaunya ini ke depan. Oke, kita nyalakan power meternya. Lalu kita, kalau biar lebih jelas ini lampunya saya nyalakan ya. Ini kalau di sana pakai A, lambdanya ini ya, di sini 1310 nm. Nm itu apa ya? Apa yang inilah.
itu biasanya lambdanya kita pakai yang kalau di sana A itu pakainya 1 3 10. Tapi kalau yang di sana pakai B itu pakainya 1 5 50. Tuh. Nah, kita pakai yang A, kita set ke 1 3 10 dan dapatnya di sini 21,8 dBm. Ya sudah cukup lah. Kalau cuma bawa kurang lebih 10-20 mega saya rasa sudah cukup ya untuk FTTH. Untuk TV kabel pun juga masih layak. Kalau minusnya terlalu baik, misalnya min 5, min 10 itu kadang-kadang kalau HTB-nya itu yang versi murah itu malah panas dan biasanya dia akan cepat rusak. Itu berdasar pengalaman kami ya, atau karena mungkin pas kurang beruntung atau gimana, tapi beberapa kali emang gitu. Kalau hasilnya terlalu bagus biasanya itu akan cepat rusak di HTB-nya. Kalau bisa ya gimana lah biar hasilnya itu tidak terlalu bagus, mungkin agak ditekuk-tekuk, artinya bukan ditekuk secara tapi digulung yang bagus, tidak kayak kabel tembaga yang bisa kita istilahnya kita tekuk semau kita gulung semau kita, tidak bisa. Untuk fiber wajib gulungannya rapih itu. Ini ya sudah lumayan lah, saya rasa cukup untuk bawa gitu. Untuk bawa kurang lebih 10-20 mega saya rasa, lebih 50 mega pun saya rasa sudah cukup. Mungkin itu dulu, enggak bisa menjelaskan panjang lebar karena saya rasa tadi waktunya sudah terlalu lama. Oke, sekian dulu. Kita kembali ke dapur kita. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Tidak begitu sulit kok nyambungkan gitu aja. Untuk pemula pun bisa. Untuk para siswa yang bingung mungkin bisa PKL PSG di tempat kami ya, AMC Net Komputer Ngawi. Tidak begitu susah, saya rasa sangat mudah. Di sini kita akan ajarkan apa yang sudah menjadi sedikit pengetahuan kami. Tetaplah kita belajar bersama. Intinya harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk pemirsa yang budiman di rumah. Apabila ada salah-salah kata, kita juga mohon maaf. Mungkin beda cara, beda trik, beda kondisi, beda situasi, itu memang sangat mempengaruhi hasil. Sekali lagi kami mohon maaf, dan tak lama kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.